Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiya Natinandia dari PGMIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang hipotesis penelitian kualitatif. Jenis-jenis hipotesis. Nasir berpendapat bahwa hipotesis dapat dibedakan menjadi beberapa jenis dan tergantung dari pendekatan dalam membaginya. Menurutnya, hipotesis dibagi menjadi 3. 1. Hipotesis hubungan dan perbedaan. Hipotesis hubungan adalah pernyataan rekaan yang menyatakan bahwa saling berhubungan antara dua variabel atau lebih yang mendasari teknik kolerasi ataupun regresi. Sebaliknya, hipotesis yang menjelaskan perbedaan menyatakan adanya ketidaksamaan antar variabel tertentu disebabkan oleh adanya pengaruh variabel-variabel yang berbeda. Kedua, hipotesis kerja dan hipotesis nul. Hipotesis nul biasanya digunakan dalam penelitian eksperimental, sedangkan hipotesis kerja mempunyai rumusan dengan implikasi alternatif di dalamnya. Hipotesis kerja biasanya diuji untuk diterima dan dirumuskan oleh peneliti ilmu sosial dalam desain yang non-eksperimental. 3. Hipotesis tentang ideal versus common sense. Hipotesis biasanya menyatakan keadaan tentang dalil dan pemikiran bersahaja dan common sense. Hipotesis ini biasanya menyatakan hubungan keseragaman kegiatan terapan. Contohnya, hipotesis sederhana tentang produksi dan status kepemilikan tanah. Menurut tingkat abstraksinya, hipotesis dibagi menjadi 3. Yang pertama, hipotesis yang menyatakan adanya kesamaan-kesamaan dalam dunia empiris. Kedua, hipotesis yang berkenaan dengan model ideal. Ketiga, hipotesis yang digunakan untuk mencari suatu hubungan antar variabel. Ditinjau dari rumusnya, hipotesis dibedakan menjadi 2. Pertama, hipotesis kerja, yaitu hipotesis yang sebenarnya merupakan sintesis dari hasil kajian teoritis. Hipotesis kerja biasanya disingkat H1 atau HA. Kedua, hipotesis nol atau hipotesis statistik merupakan lawan dari hipotesis kerja dan sering disebut dengan H0. Sedangkan ditinjau dari proses pemerolehannya, hipotesis dibedakan menjadi 2. Pertama, hipotesis induktif, yaitu hipotesis yang dirumuskan berdasarkan pengamatan untuk menghasilkan teori baru pada penelitian kualitatif. Sedangkan yang kedua, hipotesis deduktif, merupakan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan teori ilmiah yang telah ada pada penelitian kuantitatif. Berdasarkan bentuknya, hipotesis dibagi menjadi 2, yaitu hipotesis deskriptif, yaitu jawaban sementara yang berupa pernyataan deskriptif. Kedua, hipotesis eksplanatif, yaitu jawaban sementara terhadap permasalahan yang berhubungan dengan dua variabel atau lebih. Karakteristik hipotesis yang baik. Hipotesis yang baik harus memiliki beberapa karakteristik utama sebagai berikut. 1. Hipotesis yang baik tidak bertentangan dengan teori yang nyata. 2. Kemungkinan penerapan penalaran deduktif. 3. Menunjukkan verbalisasi yang sangat jelas, berbeda dengan firasat. Keempat, memastikan bahwa metode pengujian dikuasai peneliti. 5. Menjamin bahwa alat dan teknik yang tersedia akan digunakan secara efek untuk tujuan verifikasi. 6. Menghitungkan beberapa jenis kontrol yang akan dilaksanakan untuk keperluan verifikasi. 7. Memastikan bahwa sampel mudah diperoleh. Hipotesis harus dinyatakan dalam bentuk spesifik atau khas untuk menghindari kesalahpahaman pengertian. 15. Harus dapat menerangkan fakta yang ada. 16. Harus dinyatakan dalam bentuk kalimat
pernyataan, bukan kalimat pertanyaan. 17. Hipotesis berisi pernyataan mengenai hubungan antar paling sedikit dua variabel penelitian. Menurut Yanti Irianto, hipotesis yang baik jika memenuhi 4 kriteria. Pertama, hipotesis hendaknya merupakan rumusan tentang hubungan antara dua atau lebih variabel. 2. Hipotesis yang baik dirumuskan disertai dengan alasan atau dasar-dasar teoritis dan penemuan terdahulu. 3. Hipotesis harus dapat diuji. 4. Rumusan hipotesis hendaknya disingkat dan padat. Strategi menyusun hipotesis. Merumuskan hipotesis bukan perkara mudah bagi peneliti. Kemampuan untuk menyusun dan merangkum berbagai teori ke dalam sebuah konsep yang bagus sebagai landasan penyusunan hipotesis akan memberikan petunjuk dalam penentuan penyusunan hipotesis yang baik. Untuk itu, peneliti perlu membekali diri pada hal-hal berikut ini, antara lain: pertama, memiliki banyak informasi tentang masalah yang akan dipecahkan dengan cara banyak membaca literatur yang ada hubungannya dengan penelitian sedang dilaksanakan. Kedua, memiliki kemampuan untuk memeriksa keterangan tentang tempat, objek, dan hal-hal yang berhubungan satu sama lain dalam fenomena yang sedang diselidiki. 3. Memiliki kemampuan untuk menghubungkan suatu keadaan dengan keadaan yang lain yang sesuai dengan kerangka teori dan bidang ilmu yang bersangkutan.